Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan balas dendam dari seorang wanita korban pemerkosaan oleh beberapa narapidana psikopat. Film ini sendiri berjudul Last House on the Left yang pernah dirilis pada tahun 2009 lalu. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang narapidana kelas kakap bernama Krug. Pada kala itu dia sedang dibawa oleh dua orang polisi menuju ke tempat penjara baru. Tapi saat di perjalanan tiba-tiba saja datang sebuah mobil yang langsung menabrak mereka sampai mengalami kecelakaan. Dan orang yang barusan menabrak mobil tersebut tidak lain adalah anak buah Krug bernama Frank dan juga Sadie. Sebelum akhirnya Krug bersama dengan anak buahnya yang berhasil membunuh kedua polisi langsung bergegas kabur meninggalkan tempat itu. Kemudian film berpindah dengan diperlihatkannya kepada dua orang wanita cantik bernama Mary yang sedang berlatih renang dengan ditemani oleh ibunya bernama Emma. Mary mempunyai seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah bernama John. Lalu setelah menemani anaknya latihan, rencananya mereka akan pergi berlibur akhir pekan menuju rumah peninggalan ayah Emma yang terletak di daerah pedesaan. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya keluarga John sampai di tempat tujuan dan berniat akan berlibur selama beberapa hari ke depan. Bahkan Mary yang sudah rindu akan suasana alam di tempat tersebut, dia mulai berkeliling ke sekitaran danau sambil mengenang masa kecilnya saat pernah bermain di danau itu. Setelah puas berkeliling, Mary kemudian lanjut meminta izin kepada Emma untuk pergi menemui sahabat dekatnya bernama Peggy yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Pada awalnya Emma tidak memberikan izin karena tidak mau anaknya bergaul dengan Peggy yang merupakan seorang remaja nakal. Tapi setelah meyakinkan kedua orang tuanya, alhasil mereka pun langsung mengizinkan Mary untuk pergi menemui sahabatnya itu. Singkat cerita, Mary pun sampai di tempat kerja Peggy dan mulai melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Dan karena sudah lama tidak ngobrol lebih panjang lagi, Peggy kemudian berniat akan mengajak Mary berpesta dengan menikmati narkoboy seharian. Namun tidak lama setelah itu, mereka didatangi oleh seorang pria bernama Justin yang barusan sempat mendengar obrolan mereka. Di situ dia mulai mengajak mereka untuk menikmati Genji di hotelnya, sehingga Peggy yang merupakan seorang pengedar pun ditambah lagi mendapatkan tawaran mencoba narkoboy gratis, akhirnya mau ikut bersama Justin ke tempatnya. Mom? You're breaking up. I can't hear you.
Namun setelah disetujui, di sana dia lanjut bersenang-senang bersama Peggy dan Justin. Ketika sedang asik menikmati Genji, tiba-tiba saja datang 3 orang misterius yang tidak lain adalah para kriminal, yaitu Krug, Frank, dan Sadie. Terus yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata Krug ini merupakan ayah dari Justin. Sampai pada akhirnya kedua ciwi cantik itu pun berakhir disekap oleh mereka. Peggy yang tidak ingin dibawa oleh para buronan kemudian sempat memberontak. Akan tetapi sayangnya usaha Peggy malah harus berakhir sia-sia. Sebelum akhirnya Frank langsung menghancurkan ponsel milik mereka berdua agar mereka tidak macam-macam. Singkat cerita, Krug bersama dengan komplotannya kemudian lanjut berkendara meninggalkan hotel untuk mencari tempat persembunyian baru. Tapi saat di perjalanan, Mary yang mendapatkan kesempatan tanpa pikir panjang langsung melawan para pria tersebut, sehingga Krug yang tidak fokus harus mengalami kecelakaan. I don't know, Krug. I think Mary. Dan karena kecelakaan barusan, Frank yang marah akibat mengalami luka di wajahnya, tanpa belas kasihan langsung menghajar kedua gadis itu. Untungnya Sadie berhasil melawan balik dengan cepat bergegas kabur. Akan tetapi sayangnya lagi-lagi dia malah harus kembali tertangkap. Krug yang kesal melihat kedua wanita itu yang susah diatur dengan brutal. Dia kemudian membunuh Peggy dengan cara menusuknya. Where did that come from? No! Sementara untuk Mary juga harus berakhir mengenaskan dengan dianu-anu oleh Krug dan juga Frank secara bergiliran. Di sisi lain, Justin yang tidak tega melihat perlakuan bejat dari si ayah dan pamannya hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Sehingga tanpa sengaja Justin menemukan kalung milik Mary yang saat itu sempat terjatuh. Krug yang tengah lengah dengan cepat, Mary langsung menghantam psikopat itu dan lanjut melarikan diri menuju ke arah danau. Tapi meskipun sempat kabur, sayangnya dia malah harus berakhir tertembak. Bahkan kejadian barusan bersamaan dengan hujan badai yang datang begitu saja. Sebelum akhirnya para psikopat yang mengira Mary sudah tewas memilih untuk bergegas pergi dengan lanjut mencari tempat peristirahatan.
Nah guys, Krug bersama dengan komplotannya ini tiba-tiba sampai di tempat kediaman orang tua Mary dan memohon untuk diizinkan beristirahat dengan alasan karena mobil mereka telah mengalami kecelakaan. Sehingga John dan Emma yang merupakan orang baik mau mengizinkan mereka masuk, bahkan sampai membantu mengobati luka-luka Frank, termasuk diizinkan tinggal seharian full sampai badai reda, tanpa keluarga John sadari bahwa komplotan Krug adalah orang yang telah mencelakai anaknya. You should take Francis and me to the... Basically, I'm just... There? Here you go, sweetheart. Hey, would you get the antiseptic cream? Sure. Your choice. We just don't... Whatever's easiest. Lalu saat Justin pergi ke toilet, dia pun di situ kaget bukan main setelah melihat foto Mary yang terpajang di pintu kulkas. Dan hal itu pun sontak membuat dia langsung terpukul dengan merasa bersalah kepada keluarga John yang sudah membantunya sekarang. Sehingga tanpa sepengetahuan Krug, secara diam-diam Justin meletakkan kalung Mary di dekat gelas bekas dia minum agar John dan Emma sadar bahwa orang yang telah mereka bantu adalah orang yang telah mencelakai anaknya. Setelah itu beberapa saat kemudian, keluarga John pun langsung mengantarkan komplotan Krug ke rumah tempat khusus tamu menginap. Well, you can't really call, but... I think she likes me. Weird. John tiba-tiba mulai mendengar suara ketukan pintu dan saat dicek, dia pun kaget karena orang yang mengetuk pintu barusan tidak lain adalah Mary yang berhasil selamat. That's it. Stopping the bleeding is more important than fishing for a fucking bull. Di sisi lain ketika Emma yang hendak mengambil obat-obatan, tanpa sengaja dia malah menemukan kalung milik Mary di dekat gelas bekas Justin. Sebelum akhirnya Emma sadar bahwa orang yang telah mencelakai anaknya tidak lain adalah komplotan Krug. This isn't gonna feel good, but it's gotta be done. I'm almost there. Okay, that's it, baby. Okay, there we go. Bahkan dari sini John dan Emma berniat akan balas dendam atas perbuatan para napi tersebut kepada anaknya. We were going together to a hospital. Tapi sebelum semuanya terjadi, mereka harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dengan menunggu momen yang tepat untuk melawan mereka semua. We're going to do it. Lalu beberapa saat setelah memberikan pengobatan pertama kepada anaknya, Frank tiba-tiba datang menemui Emma untuk meminta minum.